Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dispa Lidian Handayani, SEI MEI selaku dosen mata kuliah Mikroekonomi Islam. Dan halo semua teman-teman yang sedang menonton video saya. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau memberikan jawaban dari UAS Mikroekonomi Islam yang telah Ibu Dispa berikan. Soal yang pertama adalah jelaskan kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar berikut. Nah, sebelumnya apa sih itu mekanisme pasar? Jadi, mekanisme pasar itu merupakan pergerakan harga yang disebabkan oleh supply dan demand. Apabila supply lebih besar daripada demand, maka harga akan cenderung rendah. Sedangkan apabila demand lebih besar daripada supply, maka harga akan meningkat. Nah, di sini ada contoh kurva yang menunjukkan mekanisme pasar. Dalam kurva ini ada titik-titik yang menghubungkan garis supply dan demand. Nah, saya akan memberikan penjelasan dari masing-masing titik. Yang pertama adalah titik Y. Titik Y menunjukkan supply yang turun, tapi demand-nya naik sehingga harga akan meningkat. Di titik T, supply-nya tetap, demand-nya naik dan harga akan meningkat. Di titik U, supply-nya naik, demand naik, harga akan turun. Di titik V, supply naik, demand tetap, dan harga akan menurun. Di titik W, supply naik, demand turun, dan harga akan turun. Di titik X, supply tetap, D turun, dan harga juga akan menurun. Di titik Q, supply turun, demand-nya turun, dan harga akan menurun. Di titik R, supply turun, demand tetap, dan harga akan meningkat. Nah, itu adalah penjelasan dari masing-masing titik dari kurva yang diberikan oleh Bu Dispa. Nah, kita lanjut yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu adalah tentang jelaskan perbedaan antara tadlis dan tagrir serta beri contoh dari masing-masing bentuk tadlis dan tagrir tersebut. Yang pertama adalah perbedaan tadlis dan tagrir. Apa sih perbedaan tadlis dan tagrir? Jadi tadlis itu adalah kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui tentang barang yang diperjualbelikan. Sedangkan tagrir ini adalah kondisi di mana kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tidak mengetahui tentang barang yang diperjualbelikan. Nah, tadlis sama tagrir ini ada masing-masing 4 bentuk, yaitu yang ada di quantity, itu ada di kuantitas, yang kedua ada di quality atau kualitas, yang ketiga ada di price atau harga, dan yang keempat adalah di time of delivery atau waktu penyerahan. Nah, yang pertama adalah kita akan memberikan contoh dari tadlis terlebih dahulu. Tadlis di bentuk quality atau tadlis quantity. Nah, tadlis quantity ini contohnya adalah misalkan ada salah satu penjual baju yang menjual baju borongan dalam satu karung. Kemudian ada pembeli yang ingin membeli pakaian tersebut. Nah, di sini pasti si pembeli ini tidak akan menghitung satu persatu barang yang ada di dalam karung tersebut. Dan ini akan menyebabkan penjual tersebut mungkin mengurangi jumlah pakaian yang ada di dalam karung tersebut dan memberikannya kepada pembeli. Nah, kemudian ada tadlis quality atau tadlis kualitas. Ini contohnya sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita ingin membeli buah jeruk. Nah, penjual jeruk itu kemungkinan akan memberikan tester kepada kita buah yang rasanya manis. Dan setelah kita mengetahui bahwa rasanya itu manis, kemudian kita akan membeli jeruk tersebut. Padahal ketika sampai di rumah, jeruk tersebut belum tentu seluruhnya itu manis. Mungkin ada yang asam, bahkan mungkin rata-rata semua buahnya asam. Kemudian ada tadlis price atau tadlis harga. Tadlis harga ini contohnya ketika ada orang dari desa datang ke kota dengan tujuan ingin membeli HP. Kemudian ya dia datang ke sebuah counter. Nah, penjual yang ada di counter tersebut ketika dia mengetahui calon pembelinya ini berasal dari desa, kemudian kemungkinan dia akan memberikan harga HP 2 kali lipat dari harga pasaran karena dia memanfaatkan ketidaktahuan warga desa yang datang ke kota untuk membeli HP.
Kemudian kita lanjut ke bentuk tadlis time of delivery atau tadlis waktu penyerahan. Ini contohnya ketika kita ingin menempah baju ke seorang penjahit. Nah, kemungkinan si penjahit akan memberikan tempo waktu misalkan 5-7 hari pakaian kita akan selesai. Dan ketika kita datang pada hari yang kelima atau yang ketujuh tersebut yang sudah disepakati bersama, kemungkinan pakaian yang kita tempah itu belum selesai dan si penjahit mungkin akan mengulur-ngulur waktu yang lebih lama lagi. Nah, itu tadi adalah contoh beberapa bentuk tadlis. Kemudian kita lanjut ke contoh bentuk-bentuk tagrir. Pertama, tagrir quantity. Tagrir quantity ini contohnya adalah ketika ada seorang penjual yang ingin menjual buah apa, mungkin buah sawo atau buah rambutan yang belum panen. Nah, di sini penjual dan pembeli tentu tidak tahu berapa banyak buah yang akan dipanen saat pohon tersebut panen. Kemudian bentuk tagrir quality. Nah, contohnya adalah ketika seseorang menjual anak kambing yang belum lahir dari induknya. Nah, tentu di sini pembeli dan penjual tidak tahu kualitas dari anak kambing tersebut, apakah anak kambing tersebut sehat atau cacat atau baik-baik saja atau bagaimana. Kemudian kita lanjut ke tagrir harga. Tagrir harga ini contohnya adalah ketika seseorang ingin menjual oven yang harganya 200.000 bila dibayar tunai, tapi harganya akan berubah menjadi 600.000 apabila ingin kredit selama 3 bulan. Tentu di sini menimbulkan keraguan antara penjual dan pembeli. Harga yang pasti dari oven tersebut itu kira-kira berapa. Kemudian yang terakhir adalah tagrir waktu. Ini misalkan seseorang ingin menjual TV, tapi TV miliknya ini hilang dan tidak tahu keberadaannya ada di mana karena sudah dicuri oleh seseorang. Nah, tapi dia masih ingin memperjualkan TV tersebut kepada seseorang lain. Nah, dia ingin menjual TV kepada pembeli itu, tapi di sini kan tidak jelas kapan waktu TV tersebut akan kembali, seperti itu. Itu adalah contoh tagrir waktu penyerahan. Nah, jadi selesai sudah jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan UAS yang Ibu Dispa berikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Semoga materi yang saya jelaskan sudah benar-benar jelas dan dapat dimengerti dengan mudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya.